Karapan sapi, seni tradisi budaya Madura, warisan leluhur. Tidak hanya dilaksanakan di Madura daratan, namun juga oleh suku Madura yang ada di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember. Salah satu tim karapan yang berada di ujung Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Desa Sumberduren, tim karapan sapi Raden Mirsa milik Pak Kades Sumberduren. Pada kesempatan siang ini, di samping kita mereview sapi-sapi milik tim Raden Mirsa, telusur jelajah juga akan melakukan wawancara khusus dengan beliau, Cak Ipung, pemilik tim karapan sapi Raden Mirsa, tentang sejarah desa dan perjuangan beliau melestarikan seni tradisi budaya Madura, karapan sapi. Baik, kita lanjut dengan Bapak Kades Sumberduren. Beliau ini menjabat sejak 2002. Nama beliau Muhammad Naufan Saiful Yahya, sarjana keperawatan nurse. Biasa dipanggil Cak Ipung. Kalau di lapangan, panjenengan juga ini ya? Ipung panggilannya dari MC. Ketika timnya untuk disiapkan untuk lomba itu pemiliknya Cak Ipung ya. Baik, kita lanjut. Ini sebagai pemilik tim karapan sapi Raden Mirsa yang diadopsi sesuai nama anaknya jenengan ki, anak Pak jenengan Raden Mirsa. Dengan lokasi di ketinggian seperti ini, tentunya tidak mudah untuk melaksanakan latihan atau yang disebut tren untuk lomba, juga harus ke kota Probolinggo. Itu suka dukanya napa Pak Kelebun? Kalau suka duka dalam karapan sapi itu sebenarnya sudah tidak bisa dirasakan karena ini berkaitan dengan hobi. Jadi kita ketika berbicara hobi, duka itu akan hilang. Saking cintanya dengan karapan sapi. Pasti. Karena dalam sisi hobi itu banyak sesuatu yang harus dikorbankan, termasuk secara materi atau keuangan, secara waktu, secara kredibilitas juga harus dikorbankan dalam hobi. Bahkan gengsi pun harus ditinggalkan dalam dunia hobi. Berarti ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Karir jenengan di dunia medis agak dalam tanda kutip itu terganggu demi karapan sapi. Pasti waktu untuk keluarga juga terganggu karena kalau sudah berkaitan dengan hobi semuanya itu akan lolos sudah. Tidak pikir apa, biaya, waktu semuanya itu sudah tidak dipikirkan. Sudah menjadi ini Pak Kades ya, tidak ada untungnya melihara sapi karapan. Tidak ada untungnya. Yang ada rugi. Pasti, kalau secara hitung-hitungan tidak ada hobi yang menguntungkan. Hampir semuanya ya. Iya, kalau dalam dunia hobi itu ada keuntungan, itu bonus yang tidak pernah difikirkan sebelumnya. Cuman dalam sapi ini memang agak berat ya Pak Kades ya. Iya. Tantangannya juga beda, untuk menciptakan sapi juara itu tidak mudah. Tidak mudah. Sekilas kita flashback sejenak. Kalau kecintaan terhadap karapan sapi itu dimulai dari Pak Kades sendiri atau dari sesepuh? Sebenarnya kalau untuk masalah hobi karapan sapi ini sebenarnya memang tidak ada yang mempengaruhi istilahnya. Bahkan dari keluarga saja sebenarnya ini kalau bisa itu kita sebagai anaknya itu menghindari karapan sapi sebenarnya. Karena memang nomor satu, sudut pandang yang sudah real itu kan bertentangan dengan agama. Yang pertama itu sudah. Yang kedua, secara materi biayanya banyak. Yang ketiga, masalah waktu. Jadi masalah waktu untuk bekerja, untuk meluangkan waktu ke lain-lainnya itu pasti akan tersita oleh hobi. Itu. Kalau ini tadi yang poin pertama, itu semacam stigma atau seperti apa Pak Kades? Bertentangan dengan agama. Itu dilihat dari standpoint apanya? Pertentangannya tuh kalau yang dipahami oleh masyarakat khususnya kerucil ini, sesepuh sini. Nah, sebenarnya kan ini, kalau untuk dunia budaya karapan sapi ini kan
itu sudah tidak bisa diingkari lagi, itu identik dengan kekerasan. Bahkan ada yang lebih arogan lagi, bisa dikatakan penyiksaan hewan. Kan ya? Ada asumsi semacam itu. Itu Pak, real itu di masyarakat. Karena nomor satu memang sudah ada unsur kekerasan. Tapi dari sudut pandang masyarakat. Tapi kita bisa nilai lagi, itu bisa, kalau menurut orang yang hobi seperti saya pribadi, itu relatif sebenarnya. Pasti semua sudut pandang itu relatif, tergantung kita menilainya dari sudut pandang mana. Iya, tapi yang pasti ini sudah pandangan masyarakat, semua yang tidak hobi karapan sapi diidentikan dengan kekerasan. Baik, itu salah satu sudut pandang masyarakat. Tanpa tidak sadar juga banyak yang melakukan kekerasan dalam tanda kutip ke binatang atau makhluk Tuhan lainnya. Contohnya ngeracun ikan tanpa sadar kan, melakukan penangkapan secara illegal fishing, menebang secara sembarangan, itu sama. Itu kita tidak berdialektika dengan baik dengan semesta gitu kan. Semesta itu meliputi semuanya, termasuk sapi. Kalau sapi masih ada imbal baliknya. Meskipun ada perspektif misalnya dalam tanda kutip sekali lagi penyiksaan hewan, tapi kan dirawat. Perawatannya luar biasa. Saking cintanya melebihi ke anaknya. Pejik nih sapi nih. Ada salah satu pengerap Kona nih kan, hampir 24 jam ditunggui saking cintanya ke sapi. Sudut pandang beliau sederhana saja. Ken pon tak tedung di sapi. Saking cintanya. Jadi kalau dari sudut pandang ini Pak Kades, saya pikir masih debatable. Silahkan masyarakat masing-masing punya sudut pandang. Sekilas mengulik lagi asal-usul kemaduraannya Pak Kades. Seperti yang kita tahu, Madura tapal kuda mulai Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, bahkan Bondowoso itu mayoritas berbahasa Madura. Kalau khusus sumber duren, ada sejarah khusus enggak? Ini kan semacam dulunya itu bukan di daerah flat, bukan di daerah pesisir yang mudah diakses oleh masyarakat pendatang, tapi ini di pegunungan. Apakah ada cerita atau sejarah siapa yang membuka ini dulu sehingga kawasan sumber duren Kerucil ini menjadi sebuah hunian dengan bahasa Madura yang digunakan sampai dengan saat ini? Kalau sejarahnya yang saya tahu itu untuk desa Roto dengan desa Sumber Duren saja. Jadi yang membabat istilahnya tuh ya saya babat kalau babat alas, kalau Jawa bedah kerawang. Iya, itu Raden Marluk. Leluhur panjenengan. Leluhur ya. Mohon maaf, Raden Marluk. Raden Marluk itu asalnya dari Madura. Maduranya sebelah Bucur. Jangan disalah ini ya, harus dialek Madura. Kalau dialek Sunda repot. Bucur itu bujur kata orang Sunda, agak ini, cuman nggak perlu saya artikan di sini. Itu agak parno. Bucur itu kalau tidak salah di antara kecamatan Pakong dan Waru, Feruh di sekitaran situ. Berarti beliaulah dari Buyut ya. Buyutnya Pak Kades, Cak Ipung yang membuka desa Sumber Duren Roto, kecamatan Kerucil ini menjadi sebuah hunian. Segi waktu saja ngetren dari sini ke Probolinggo itu sekitar 3 jam. 3 jam perjalanan, bayangkan. Cepat 2,5 jam paling cepat sudah. Tentunya seperti yang disampaikan tadi, kontur jalannya, aksesnya juga tidak mudah. Dan mohon maaf sebagian besar rusak ya Pak Kades ya. Kalau berangkat dari sini jam 10, datangnya itu jam 7 malam. Wow, luar biasa perjuangannya. Jadi berat teman-teman. Terutama yang di Madura Daratan, kita harus berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di tapal kuda. Tetap menjaga seni tradisi kita. Lebih berat ini di kaki Gunung Argopuro. Kita melangkah sejenak Pak Kades biar lengkap ini pengalaman beliau sebagai tenaga medis ya. Dalam konteks merawat sapinya itu seperti apa Pak Kades? Tentunya referensinya akan berbeda dengan pada pengerap, meskipun itu pengerap sepo. Untuk dalam artian dosisnya yang diberikan ke sapi itu seperti apa perlakuannya Pak Kades? Kalau masalah dosis saja kita lihat dari
pola makan. Kalau sapi 1 timba, manusia 1 gelas. Jadi dalam hal dosis dari itu suplemen itu 3 kali lipat dari manusia. Kalau diibaratkan satu kali minum bagi manusia itu 1 kapsul, bagi sapi 3 kapsul. 1:3 Pak Kades ya. 1:3. Jadi yang terpenting ini dari unsur-unsur karbohidrat sama protein itu seperti apa perbandingannya Pak Kades? Kalau perbandingannya yang utama, kalau yang sangat diutamakan tubuh itu memang karbohidrat. Yang kedua, protein itu hanya sokongan saja, menyokong saja. Hanya supporting aja ya, Nah. pelengkap. Jadi yang penting kalau bagi sapi yang penting makannya gitu kan. Makannya dijaga. Dijaga itu yang terpenting Pak Kades ya. Sehingga seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, untuk Probolinggo dan sekitarnya tuh suplemen untuk telur tentunya berbeda dengan yang ada di Madura daratan. Kalau Pak Kades untuk 1 pasang dalam 1 minggu itu berapa telurnya Pak Kades? Kalau untuk 1 pasang itu maksimal 100. 1 minggu. 1 minggu. Beda jauh. Madura itu ada yang 50 per 1 ekor per sapi, bayangkan. Karena untuk di sini, untuk tim yang ada di sini itu murni beli ke warga sekitar. Telur ayam kampung itu. Itu kan tidak bisa dipaksakan stoknya. Kadang ya ada 5, kadang ada 10 itu. Kan memang secara akses agak jauh ya ke Agak Probolinggo kota Pak Kades ya. Jadi seadanya yang ada di sini sudah. Baik, ini sekarang Pak Kades tentang Kecamatan Krucil, lokasi dari tim Karapan Sapi khususnya yang terdekat dengan Pak Kades ini kan Lanyala miliknya Kades Roto sama Raden Mirsa ya. Kalau flashback sejenak Pak Kades, perkembangannya gimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir? Dari jumlah masyarakat yang tetap intens untuk memelihara sapi karapan, stabil misalnya atau cenderung turun? Kalau untuk daerah Pol Timur ini, khusus Kecamatan Tiris, Krucil, Maron, ini cenderung menurun. Faktornya apa itu Pak Kades? Faktornya memang yang jadi kendala dulu waktu eventnya itu sangat lama, bisa 1 minggu, bahkan rata-rata itu 3 hari 4 hari. Jadi itu yang menjadi faktor utama penurunan minat karapan sapi. Makanya sebagai generasi muda, meskipun tentunya banyak yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi hobi ini, kita harus bertekad bahwasanya budaya sesepuh ini, budaya karapan sapi ini jangan sampai hilang. Kita harus tetap berusaha untuk melestarikan. Harus, meskipun ini tidak ada konteksnya dengan masalah hukum sunnah atau wajib, tapi bagi kita orang Madura, kita wajib Pak Kades jangan sampai terdegradasi oleh budaya-budaya lain yang mulai menggerus peradaban. Hampir bukan Madura aja, hampir semua peradaban terdegradasi oleh arus yang disebut dengan modernisasi. Kita wajib menjaga melestarikan ini Pak Kades. Berarti sangat luar biasa, tidak hanya di Madura, di sini juga terjadi penurunan itu Pak Kades ya. Dan mewakili Madura negeri, Madura daratan, tetap berterima kasih khususnya bagi Tretan yang ada di Probolinggo tetap melestarikan ini. Budaya leluhur yang harus tetap lestari terjaga. Jadi itu teman-teman, sekilas siang ini obrolan lengkap bersama Cak Ipung, Kades Sumber Duren, Kecamatan Krucil. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah untuk melestarikan budaya kita ini. Untuk ngetren aja perlu perjalanan yang dalam tanda kutip susah, terjal panjang. Jam 10 pagi nyampe lagi sudah gelap jam 7 malam ya Pak Kades ya. Sekali lagi mewakili Madura Mator Sekelangkong, terutama yang ada di daerah Tapal Kuda ini, Probolinggo, Lumajang, Jember. Terus lestarikan seni tradisi kita yang sangat disayangkan satu kabupaten bagi saya Pak Kades. Justru yang lebih dekat dengan Madura dan dominan juga bahasa Madura, Pasuruan. Sekarang tuh nggak ada. Hampir dikatakan nggak ada. Tidak ada pengerap sama sekali. Bahkan seingat saya kecil saya dulu di seputaran Mandaran dekat pelabuhan tuh masih ada Pak Kades. Sekarang udah kosong, udah jadi pergudangan, sudah kemungkinan besar udah nggak ada lahan untuk
melakukan semacam latihan untuk lomba juga sudah ini tergerus oleh pembangunan modernisasi itu. Jadi sekali lagi Tapi ada event sebelumnya. pernah ada di Pasuruan kecilan saya. Bejo itu, Piala Wali Kota itu. Pernah ada event. Iya dulu rutin tiap tahun. 3 tahun terakhir ini sudah ada. Sudah nggak ada ya. Jangan sampai seperti Pasuruan. Terima kasih Probolinggo, Lumajang, Jember sekali lagi masih giat melestarikan ini. Baik teman-teman, siang ini dari kediaman Pak Kades Cak Ipung, sumber duren pada Madura nah. Cuman sayang sudah terputus dengan leluhurnya yang ada di Bucur ya Pak Ipung. Tapi tetap pada kalau orang Madura tuh salam situng dada. Salam situng dada. Tetap teretan tibi pada yang Madura nah. Jadi kotu akor pengerap Jawa, pengerap Madura, kotu akor pada bertekad untuk melestarikan budaya kita yang diwariskan tentunya oleh leluhur kita dari ujung timur Madura. Sekali lagi, matur sekalangkong, Cak Ipung, pemilik tim karapan sapi Raden Mirsa. Menikah para betul Pak Klebun? Sarang Pak Pesira? Pak Faiz, para abad tim karapan sapi Raden Mirsa. Anika anak apa ngokot ki? Kenapa? Ngokot. Perbaiki sepatu. Sepatu bentandung ya Pak Alos. Dari kamu nikah Pak Faiz? Saya ngokot nikah. Dari Lumajang. Dari Majang. Pun sekitar kantor kerucil sobung ki. Tebung sepaham. Sobung sepaham kotu. Ngalika. Kotu dari Majang. Oh ini ke piala lain nih ki. Pak Faiz ki. Jadi sebelum juara kemarin pencapaian atau prestasinya ini dari tim karapan sapi Raden Mirsa. Halo, kenalan dulu. Kenalan, kalau ini Raden Mirsa, pemilik tim karapan sapi Raden Mirsa. Seneng juara balik gede ya? Iya. Juara tung baba, selamat ya. Dedek Mirsa ya, anak-anak sumber duren. Tahu Cak Madura ya? Tahu bakna siapa mana? Hah? Aska, apa aja? Arwah, sama kau siapa mana? Oh Irul, wah nyang Madura aku. Cak Madura terus ya? Iya. Ya, kau tuang kui Cak Madura. Bahasa mun keluar bayi bahasa Indonesia. Mun dina kui Cak Madura. Wajib ya? Iya. Sip. Nah anak Madura ngkur ya. Dadah. Kalangkong.